Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Jumat 26 Juli 2024, menjelang ditutupan candle di W1. Kita kembali nanti akan mereview ya di beberapa pekan sebelumnya sebagai pertimbangan untuk melihat bagaimana hari ini akan berpotensi. Sebelum kita jauh membahas di analisa ke depan dari XAU dan beberapa pair utama, jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel edukasi berkaitan dengan trading. Bagi teman-teman yang baru menekuni dunia trading, jangan lupa bantu channel ini dengan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya sehingga teman-teman nanti bisa lebih awal mendapatkan notifikasi saat ada video baru. Jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain biar yang baru menekuni dunia trading bisa teredukasi dan tidak barbar di dalam tradingnya. Minimal ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa ke depan nanti lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan mengawali di analisa pagi hari ini. Sebagai bentuk kehati-hatian dan eh, peringatan kita bahwa ini bukanlah signal yang harus diikuti. Sekali lagi, kita tidak pernah mengarahkan harus sesuai mengikuti buy dan sell-nya. Kita tidak pernah menganjurkan untuk mengikuti yang kita analisakan. Ini adalah pandangan dari saya pribadi tentunya untuk melihat bagaimana potensi dan probabilitas dari price action. Tentunya tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai signal untuk kita ikuti buy dan sell-nya. Harus memahami bagaimana cara menempatkan posisi, bagaimana cara menentukan recovery, dan bagaimana mengupdate pergerakan demi pergerakan. Sehingga yang ada nanti kita bisa menjadi pertimbangan untuk tentunya menjadi lebih baik di dalam menentukan entry point kita. Jadi jangan dijadikan sebagai signal utama sehingga nanti kalau salah bingung cara menentukan recovery, tidak bisa. Yang ada nanti, itu saya sell ternyata marketnya naik. Dari awal kita sampaikan tidak pernah menyarankan untuk entry di situ karena pada dasarnya entry itu dimanapun boleh, mau di tengah, mau di atas, mau di bawah juga boleh, asalkan punya pertimbangan-pertimbangan sendiri dan tahu resiko yang harus kita siapkan di sana. Jadi salah besar kalau ini jadikan sebagai signal ya, biar teman-teman memahami, belajar banyak bagaimana cara menentukan sendiri, cara menganalisa, cara menentukan titik entry, cara menentukan titik exit dan sebagainya. Jadi biar nanti lebih matang di dalam menghadapi. Selama itu tidak kita lakukan, tidak mau berproses, hanya melihat signal-signal dari orang dan itu diyakini bisa menghasilkan, maka tidak akan pernah bertahan lama. Oke, terima kasih. Kita awali dari review dulu satu hari kemarin. Ya, sebagai bentuk kita untuk selalu belajar dari histori, belajar dari pengalaman. Tentu kita akan selalu mereview setiap hari, bahkan setiap saat ketika ada pergerakan-pergerakan yang sudah signifikan. Baik, kita lihat satu hari kemarin ya. Kalau kita lihat ini ya, belum saya hapus. Kemudian kita amati pergerakannya kemarin ya. Kita perkirakan akan koreksi kecil, kemudian akan turun kembali. Fokus utama sebenarnya bergerak ke bawah. Dari mana kita bisa menentukan atau memperkirakan ini akan turun? Nah, silakan dilihat analisa yang kemarin, videonya masih ada. Silakan difahami bagaimana kita bisa membaca tingkat probabilitas yang lebih tinggi. Ketika dia bergerak turun, kita perkirakan juga
hanya maksimal di sini ya, maksimal di area yang kita tandai warna orange ya, kira-kira di 2351, dan ternyata memang hanya sampai di situ ya, bukan kebetulan, tapi karena tiap hari kita juga analisakan ya, market itu ya sekitaran itu aja, enggak beda jauh, jadi masih terukur sebenarnya. Cuma kalau teman-teman enggak mau mempelajari, enggak mau nonton video sampai selesai, yang ada dilihat angka-angkanya, maka yang terjadi bisa keseret ke sana sini ya. Jadi nanti akan menyalahkan signal, menyalahkan analisanya ya. Kalau tidak cocok silakan tidak usah dipakai, gampang kan ya. Analisa itu pakai sendiri aja. Kalau orang lain kira-kira tidak sesuai dengan kita, tidak usah dilihat ya, kita cukup pakai yang kita analisakan ya. Beres ya, tidak usah terlalu komentar yang aneh-aneh. Kemudian kita lihat di posisi pertama sell, sebenarnya di awal sell kemarin kita sudah satu posisi sudah tersentuh di target ya. Di target sudah tersentuh ya, sellnya di 2379,73, karena kita ketinggalan market ya, karena analisanya agak siang, jadi ketinggalan marketnya sudah bergerak turun panjang merah, sehingga kita tinggal melanjutkan ya, sellnya di 2379,73, kemudian targetnya yang terdekat di 2373,45. Nah, sampai pada target yang kedua dan terus bergerak, tidak ada perlawanan yang signifikan dari bullish ya, ada tapi kecil, reaksi kecil, masih jauh dari petunjuk dia akan naik sampai pada tingkat jenuhnya, dan selesai sampai di situ. Posisi buy masih terlalu jauh. Oke, itu di XAU ya, silahkan mau pakai yang mana, entry yang dimanapun boleh, asalkan punya pertimbangan sendiri ya. Kita hanya mereview yang kita analisakan. Kemudian yang kedua di euro ya, kita lihat di euro, apakah di euro kita juga ada peluang atau bahkan kita meresikukan. Di euro kita tempatkan pertama adalah sell-nya, karena kita fokuskan turun, sell-nya di 1.08317 ya. Ini tersentuh di candle warna hijau ya. Kalau tersentuh jangan kita berkecil hati, jangan kita putus asa, karena selalu ada jalan di sana. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini pentingnya manajemen risiko. Berapa batasan kita? Masing-masing punya angka yang berbeda, masing-masing punya tingkat kecemasan yang berbeda. Bisa menggunakan 60 hingga 80, bisa menggunakan 1-2% dari modal, ya silahkan. Kalau kita menggunakan 60-an sampai 80, maka kita pastikan sampai di titik atas atau di high yang warna hijau, itu sudah bisa mengcover posisi yang sell-nya. Kalau kita menggunakan SL misalnya di angka 60 atau di 1-2% dari modal ya, dengan lot yang proporsional, maka kita juga nanti akan mengcover dengan petunjuk-petunjuk selanjutnya baru entry. Itu caranya kalau kita menggunakan SLTP, maka kita cari peluang berikutnya. Tapi kalau menggunakan sweet averaging dan sebagainya, satu candle ini bisa selesai. Nah, naik juga demikian, di area target itu menjadi area ujinya, baik target 1, target 2. Jika target 1 dilewati, maka akan mencoba kembali naik dan akan kita uji di target berikutnya dan seterusnya ya. Ternyata hanya sampai di target 1 dan kembali. Kemudian di pound sterling ya, di pound sterling kalau kita lihat posisi utama kita adalah sell ya. Kita fokus utama kita adalah sell. Namun di tengah perjalanan ternyata buy-nya tersentuh di sini ya, di 1.28972. Buy-nya tersentuh dan sampai pada target kemudian ditolak kembali. Ya minimal kita dapat duluan. Yang kedua di posisi sell demikian, ketika dia sudah mulai
Ketika sudah mulai break dari supportnya ya, mulai break dari supportnya, selnya tersentuh di 1.28733 dan berikutnya langsung tersentuh juga ini ya. Langsung dapat target satu. Meskipun pada akhirnya ditolak ya, tidak menjadi masalah. Trading itu dimanapun boleh, yang penting target bisa tercapai, kemudian exit. Ya, tidak usah diikuti lagi. Nanti ada peluang berikutnya kita baca lagi. Ketika candle-candle baru terbentuk, yang itu bisa mempengaruhi struktur yang ada, yang itu bisa mempengaruhi secara signifikan dari pola yang terbentuk di sana, maka kita bisa lakukan update dari analisa itu. Dan kita bisa menempatkan posisi-posisi baru sesuai dengan dinamikanya. Oke, kemudian di Bitcoin ya. Di Bitcoin bagaimana di Bitcoin? Di Bitcoin kita perkirakan yang pertama masih akan bergerak naik ya, akan berpeluang naik. Ya, turun kemudian berpeluang naik seperti ini. Koreksi turun kemudian naik lagi. Cukup tinggi. Posisi sell kita tempatkan jauh dari supportnya ya. Saya tandai dengan warna orange sebagai supportnya. Saya menghindarinya taruh di 63081. Sementara di buy-nya memang kita lebih taruh lebih awal ya, karena awalnya pagi juga sudah posisi posisi runningnya sudah bergerak lebih signifikan yang pertama ya, sudah panjang seperti halnya di XAU sehingga kita agak lambat menentukan ya, tetapi kita masih mendapatkan peluang dari buy-nya di candle warna hijau ya. Kemudian target sudah tercapai di area orange yang kita tandai ya. Setelahnya mau turun mau naik lagi silahkan ya. Baik, kita kembali ke analisa ya. Analisa adalah pandangan kita, jadi bukan signal sekali lagi ya. Jadi jangan mengklaim kalau nanti saya harus mengarahkan, menyarankan atau menyuruh-nyuruh, enggak ya. Mau dipakai silakan, mau enggak dipakai tidak masalah. Kalau tidak cocok pakai saja analisa sendiri, kan lebih baik begitu ya. Oke, kita lihat seperti yang tadi kita sampaikan. Karena ini berkaitan dengan akhir pekan, kita masuk ke weekly dulu ya. Weekly ini adalah time frame 1 minggu sekali, di mana 1 minggu ini 1 minggu yang ini atau 1 pekan ini kita lihat sampai saat ini pergerakannya seperti apa ya. Kita lihat di candlenya yang sedang running adalah candle yang pekan ini ya. Pertama dia sempat bergerak naik. Kemudian yang kedua ditolak ya, mencoba kembali naik ditolak oleh bearish dan bahkan sekarang berakhir dengan bearish juga yang masih tebal. Dari sisi kalender ekonomi ya, kita coba untuk lihat pada malam ini ya. Malam ini di kalender ekonominya ada jadwal ya, ada jadwal di jam berapa ini kita lihat ya. Kita lihat dulu untuk kalender ekonominya hari ini jam 19.30 sama jam 21 ya. Ada news yang nanti berdampak lumayan signifikan ya. Dari kalender ekonomi yang ada, ini kalau kita lihat dari statistiknya ya, itu akan mulai melemah ya, dolar akan mulai melemah. Itu artinya dolar melemah, maka XAU-nya berpotensi akan naik. Nah, itu nanti kita sesuaikan lagi dengan running, dengan candlestick-nya. Oke, kita melihat saat ini dari sisi time frame weekly masih mengindikasikan akan koreksi turun ya, meskipun trennya panjang sekali ke atas. Ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan, ada rejeksi, berada di satu level namanya resisten. Di resisten tidak mampu dia break kemudian mulai ditolak, maka ini akan kembali
bergerak turun, sampai saat ini masih tebal. Apakah mungkin ya, apakah mungkin nanti akan menjadi warna hijau di atas? Ya tentu kalau bicara mungkin, mungkin sekali. Tetapi tentu histori kita baca yang terdekat, kalau tidak ada petunjuk yang kuat, maka kemungkinan itu masih kecil. Kita turunkan dulu di daily dulu. Di daily-nya kemarin bearish mendominasi. Jadi lebih dominan bearish dan tidak ada rejeksi yang signifikan. Masih kuat ya, posisi turunnya ya. Kita uji apakah nanti dia akan kuat lagi apa enggak ya, kita tes dulu ya. Sekarang berada di area koreksi, persis berada di area wilayah retracement, dan itu tentu juga potensi dua-duanya ada, bisa memantul juga bisa. Nah, kita coba turunkan lagi di time frame H4. Di H4 masih bergerak kuat turun. Ya, di H4 ini kalau kita simulasikan dengan menarik swingnya kira-kira seperti ini ya. Apa yang bisa kita dapatkan dari garis-garis ini? Nah, tinggal kita lihat di sini ada namanya support. Kemudian pola ini adalah pola tren turun. Biasanya kalau seperti ini dia akan coba dulu nanti retest. Akan mencoba untuk retest, sehingga bisa jadi nanti akan retest dulu, baru setelah itu akan kembali bergerak turun. Nah, retestnya kira-kira di sini. Di area resisten dan juga area retracement. Kalau kita uji dengan area seperti ini, kemudian kita tes di sana. Nah, ini berada di wilayah retracementnya. Nah, sekarang kita turunkan lagi di H1 untuk melihat yang detail untuk saat ini. Baru kita nanti menempatkan entry point-nya. Oke, karena tadi di news juga berpotensi akan naik sesuai dengan pola yang terbentuk di sana, maka akan bergerak koreksi dulu ke atas. Nah, saya menempatkan posisi buy. Yang pertama kita tempatkan buy-nya di kisaran 2368. Apakah nanti cukup untuk hari ini ya? Kita coba hari ini tarik garis, kita tarik ini ya, range-nya ya. Karena satu hari kemarin sudah lumayan panjang, kita gunakan agak panjang juga ya. Ya, setidaknya sama dengan kemarin. Nah, potensi yang di atas kira-kira seperti ini. Jadi bahkan kalau dia break dari retracement-nya, dari area resisten, dia bahkan bisa sampai di resisten yang di sini. Apakah mungkin nanti sampai di atasnya lagi 2432 misalkan? Ya tentu kalau bicara mungkin, masih mungkin, ini hari Jumat. Bahkan hari Jumat bisa berkali lipat range-nya dibanding di hari-hari sebelumnya. Tetapi nanti tentu dalam perjalanannya kita selalu amati dan kita akan uji di area-area pentingnya. Nah, kita mulai dulu dari posisi buy-nya. Karena ini ada banyak rejeksi, ya kita lebih berhati-hati. Kita manfaatkan dulu untuk buy-nya. Baik, kita tempatkan di 2369.15 ya. 2369.15 dengan target yang terdekat. Dengan target yang terdekat berada di 2376. Ini kita targetkan 2376.17. Kemudian di target berikutnya, jika ini ternyata masih kuat menembus atau jika tidak ada tanda-tanda berbalik, momentum bullish masih kuat, kita akan targetkan berikutnya ya. Jangan terlalu jauh, sampailah pada area di sini ya. Kita coba ukur. Oke. Di kisaran 2383.
2383,79. Ada banyak sekali, kadang teman-teman bertanya, kenapa kalau potensi sampai di atas gitu kita tidak targetkan di sana. Ya, sekali lagi kita mencari kemungkinan yang terbesar untuk kita bisa profit. Dan itu yang masih realistis tentunya ya, jangan terlalu jauh. Karena target yang besar itu untuk harian tentunya tidak bisa nanti secara kontinu konsisten dengan angka-angka yang terlalu gede ya. Yang kita sampaikan adalah di target-target yang masih realistis dan hampir-hampir tiap hari kita dapatkan. Kemudian di area jenuhnya hari ini kita perkirakan ya maksimum berada di 2411. Ini area jenuhnya berada di 2411. Jenuh beli kita tempatkan di 2411 ya. Silakan nanti diuji di sini. Kalau sudah mendekati apakah ada tanda-tanda pembalikan atau justru ada momentum ya. Kalau momentum bullish masih kuat, maka berpeluang sampai di harga 2430 ini ya. Tentunya nanti kita bertahap lihat ya. Selalu ketemu kalau dia mau bergerak naik, selalu ada pola yang terbentuk di sana. Hanya kita kadang jeli apa enggak melihatnya ya. Oke, kalau kita simulasikan dia akan kira-kira seperti ini. Kemudian kalau di target yang pertama itu nanti tercapai, kemudian dia koreksi, maka dia akan kembali bergerak naik seperti ini. Yang kedua, dari sisi tren yang terdekat ya, maka kita bisa tempatkan posisi sell di kira-kira ya di bawahnya ya. Jaraknya berapa ini ya, 1000 sekian ya. Meskipun jauh tapi kita tetap berhati-hati ya. Oke. Kita tetap berhati-hati untuk menempatkan posisi kita ya untuk yang sell-nya. Oke, kita lihat yang di posisi yang di bawah karena memang sangat berdekatan dengan area penting di sana sehingga kita betul-betul harus lebih berhati-hati. Oke, yang selnya kita jauhkan, kita tetap sepakat di bawah supportnya, jadi biar nanti tidak terlalu berisiko. Saya tempatkan selnya di sini 2347 ya, 2347,64.
Kemudian kemungkinan kalau nanti ternyata tidak sampai bergerak naik, maka tetap saja kita masih dapat peluang ya yang dari selnya kira-kira cukup dekat ya. Oke, target yang pertama kita tempatkan di 2339 untuk yang selnya kita targetkan di 2339,57 yang pertama ya. Kemudian yang kedua kita akan targetkan lebih jauh, kita akan targetkan di kisaran 2330 ya, di 2330. Ya, mengingat daily range yang kemarin juga lumayan panjang, jadi kita tempatkan di target yang lebih panjang juga ini. Oke, 700 saja, enggak usah 800, terlalu banyak. Oke, target berikutnya kita tempatkan di 2331 ya. 2331,59. Kemudian area jenuh jual kita perkirakan sampai di ini ya. Ada banyak sekali rejeksi di sana sehingga menjadi support yang kuat. Di support yang kuat menjadi area untuk uji kita, area untuk menguji kekuatan harian. Sehingga ini menjadi area jenuh. Area jenuh jual berada di 2320. Ya, silakan nanti diuji di sana. Oke, kita cek dulu ya. Ini sementara di situ ya untuk area jenuhnya. Kalau kita tarik garis, kalau dia nanti break kira-kira seperti ini ya. Kemudian akan terkoreksi dan seterusnya kalau dia tidak bisa break dari resisten akan kembali bergerak turun ya. Sampailah nanti pada area jenuhnya. Nah, kira-kira apakah hanya sampai di situ? Ya, kalau kita lihat nanti di jenuh itu tidak ada tanda-tanda pembalikan dan momentumnya masih kuat, maka kita akan perkirakan sampai pada angka 2306. Ini adalah maksimum. Jadi perhatikan nanti setelah jenuh itu ketika ternyata tidak ada tanda-tanda pembalikan bahkan momentumnya sangat kuat, maka kita perkirakan nanti bisa sampai 2306. Nah, pertimbangan ini nanti kita bisa lihat kalau sudah terbentuk candle-candlenya. Ya, sekarang itu hanya simulasi dan kita merencanakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, jangan jadikan sebagai signal, tapi mungkin menjadi referensi bahan pertimbangan, silahkan. Kalau tidak cocok, maka kembali ke masing-masing. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.